Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi bareng saya, sedulur subscriber Kang Kenju. Saya Kenju MH, pelaku seniman Indramayu. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, dulur. Siapakah dia? Ini orangnya orang yang mengobati saya waktu terkena penyakit wasir. Beliau nanti kita tanya-tanyakan dulu siapa namanya, asalnya dari mana, dan bagaimana awal ceritanya bisa menjadi pengobatan wasir ini. Kita tanya-tanyakan dan pertanyaan kita sudah siapkan dulu. Oke, sebelum kita mulai kita membacakan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di awal perjumpaan ini kita langsung saja ya dulu ya, langsung saja beliau itu siapa dan nanti suruh kenalin. Oke, Bapak eh, boleh tahu Bapak namanya siapa? Baik, salam kenal, nama saya Kamran Said. Iya, Saya asal dari Jakarta, kelahiran Jakarta. iya asli asli mana? Kalau bicara asli mungkin kakek saya dari India ya. Oh, dari Cuman India ternyata. setelah kan kakek saya itu pindah ke Indonesia tahun 30-an. Tahun Sebelum 30. ada India dan Pakistan. Tapi kita di sini Oh, ya bilangnya orang Pakistan karena kita ikut waktu pecahnya India Pakistan, kita ikut ke Pakistan. iya. Oh, iya iya iya. Ternyata dulu beliau dari India. Dan namanya Bapak Kamran ya. Kamran ya. Pak Kamran itu di Jakarta berarti udah lama ya. Lahir di Jakarta saya. Lahirnya di Lahir di Jakarta. Jakarta. Berarti sejak bayi itu ya. Brojolnya di Jakarta. Iya 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 iya. Ayah saya di Medan lahir. Di Medan. Ayah, ibu Oh. Singapura. Berarti ayah ibu masih ada semua. Ayah udah almarhum, udah ada. Almarhum. Oh, ibu sekitar umur berapa itu, Pak? Ibu sekarang umurnya 73 tahun. 73 tahun. Oh, dan ini Pak Kamrannya umur berapa ini Pak Kamran? Tebak dong. Ayah masih 18 tahun ke atas Ya gitu. kurang lebih lah ya. Oke dulu ya. Jangan serius aja ya dulu ya. Sambil kita ya santai lah. Alhamdulillah Iya. baru 47 tahun. Oh, 47 tahun, tapi kelihatan muda ya. Masih muda ya. Iya. Karena ketemu Mas Kenju. Coba kalau ketemu Mas Kenju, Amin amin. tua Iya, kita. betul betul. Oke, Pak Kamran, Iya, saya sudah menyiapkan beberapa silakan. pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan buat Pak Kamran. Silakan. Yang pertama tadi asli dari mana udah dijawab ya, dari Jakarta, dari India, lahir di Jakarta. Gitu. Oke, yang kedua, Pak Kamran itu ada berapa keluarga? Coba jelasin. Bersaudara ya. Ya, ada Saya berapa 4 saudara? bersaudara. 4 saudara. Saya nomor 2. Perempuan, cowok, Laki laki. pertama, kedua saya, ketiga perempuan, keempat laki. Oh, itu semua udah menikah apa ada yang masih kecil? Sudah menikah semua. Sudah Berkeluarga menikah. semua. Oh, iya iya iya. Ternyata ada 4 keluarga. Dan sudah menikah semua. Ada yang di daerah mana-mana itu? Semua kebetulan di Jakarta. Di Jakarta Di semua. Jakarta. Iya 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 iya. Jadi memang kita sekeluarga itu dari lahir di Jakarta, ya sampai sekarang di Jakarta. Di rumah yang masih Oh, asli kita tinggal dari awal. iya 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 iya. Oke, pertanyaan ketiga Pak Kamran. Saya pengen tahu nih, Pak Kamran tuh untuk pengobatan wasir ini dari tahun berapa? Oke, Ya, coba jelaskan. ini menarik ya, Ya, karena ada sejarah di belakang ini. ya. Sejarah itu dimulai dari asal penemuan obat ini. Oh ya. Kebetulan kakek saya itu dari India, tahun 30 datang ke Indonesia, tepatnya di Medan. Mm-mm. Beliau itu memang seorang tabib. Oh, tabib. Dan beliau memang ahli mengobati macam-macam penyakit. Ya, Dan ya, ketika tahun 32 beliau pindah ke Jakarta, ya. beliau membuka pengobatan ataupun pabrik obat serta tabib klinik klinik pengobatan. Iya. Di sana beliau mempunyai lebih dari 100 macam obat yang dijual ya. 100 sebagai macam. pabrik ya. Kalau mungkin Tapi khusus wasir semua. enggak. Ada Oh, enggak. satu macam itu kita punya obat-obat macam-macam. Jadi saya ini basicnya memang dari jamu-jamuan. Oh. Dan salah satu pabrik pertama di Indonesia Iya. masih zaman penjajahan itu Iya. kakek saya. Iya. Nah kemudian tahun 40 kakek saya menemukan formulanya ini untuk pengobatan wasir tanpa operasi. Iya.
Bahkan saya ada di video saya ya. Iya. Kalau dilihat di video saya itu mungkin pemirsa juga boleh silakan Mm-mm. di channel Wasir ID itu ada sejarah pengobatan wasir di Indonesia. Tuh ada sejarahnya di itu YouTube Wasir Di YouTube ID saya itu udah ada. dulu. Nah di sana adalah salah satu surat kabar Mm. sekitar tahun 40-an itu. Mm-mm. Masih tulisan zaman Belanda ya. Masih tulisan zaman Bahla. Ya. Di sana dijelaskan bahwasanya penemuan yang dilakukan oleh kakek saya ini itu ibarat bom atom dalam dunia kesehatan. Iya. Di mana di zaman itu sudah ada obat wasir tanpa operasi copot. Itu luar biasa. Oh, sudah ada ternyata. Dia temukan tahun 40 itu. Makanya di klinik kalau di YouTube ada satu banner Ya. di toko kakek saya dulu, Ya. di mana ada penjelasannya bahwasanya wasir bisa baik betul 10 hari tidak operasi. Iya. Di bawah tulisannya tahun 1940. 1940 ya. Berarti saya belum lahir itu dulu. Saya belum Saya lahir juga itu. belum. Oh, belum ya? Sama. Oh, sama ya? Maksudnya gimana Iya, sih? iya, Kan saya iya. baru umur 47 tahun, bukan lahir tahun 40-an, bener gak? Iya, 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 iya. Ini memang kalau di interview sama pembawa ini banyak begini di artis-artis gitu kan. Iya, iya, iya. Nggak boleh iya. serius. Jadi pengobatan itu dimulai dari sana. Mm-mm. Makanya kalau pengobatan ini mungkin di dunia nggak ada. Di Tidak seluruh ada dunia ya. tidak ada, hanya ada di Indonesia. Berarti saya boleh membanggakan diri menyatakan ini pengobatan asli Indonesia. Iya. Oke, saya potong lagi Pak Kamran. Apakah Pak Kamran itu kan aslinya India? Di Indianya ada pengobatan wasir Tidak enggak? ada. Makanya saya bilang satu-satunya di dunia Oh, metode ini. Jadi bersyukur kalau Anda juga ke nih India dulu. kemanapun metode pengobatan ini hanya ada di Indonesia. Karena penemunya kakek saya ketika di Indonesia. Iya, 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 iya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ternyata di Indonesia loh. Di negaranya asal sendiri malahan nggak ada. Belum ada. Ya. Itu barakallah lah. Jadi gini, mungkin saya tambahkan buat Ya, silakan. pengetahuan ya. Silakan. Indonesia ini adalah negara nomor 2 terkaya kekayaan obat-obatan ramuan tradisionalnya. Oke. Jadi kita mesti ngerti kita itu di negara kita sendiri punya ratusan ribu bahkan jutaan resep keluarga untuk ngobatin penyakit-penyakit. Oke. Saya kebetulan lahir dari keluarga jamu. Keluarga yang dari kecil udah bikin obat-obatan jamu. Obat-obatan jamu herbal. Sehingga Ya. saya mendalami banget urusan herbal. Di mana saat ini herbal itu kan tuh tergeser dengan medis. Orang karena apa? Bukan karena herbal nggak ada khasiat, bukan, terbalik. Ya, ya. Orang mau praktis, mau cepat. Simple ya. Simple, cepat, praktis. Ya. Padahal herbal pun menyembuhkan dengan cukup cepat sebenarnya. Cuman kan mungkin mesti racik dulu obatnya, mesti dimasak dulu, digodok dulu, macam-macam ya metode ini. Jadi itu membuat orang males atau mungkin waktunya nggak ada. Tapi saya mohon izin dari channel ini saya mau mengajak masyarakat buat coba pelajari lagi herbal, karena herbal itu sonder efek samping. Efek samping. Obat herbal yang diminum berapa banyak pun tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Iya, bahkan iya. menyehatkan. Menyehatkan ya. Menyehatkan. Iya. Jadi nggak ada efek samping Nggak apa ada ya? sama sekali. Bagus itu sebenarnya dulu. Sebenarnya, cuman kan celakanya masih ada beberapa oknum ya saya katakan. Iya. Suka mencampur obat-obatan herbal dengan bahan-bahan kimia. Itu yang harus diwaspadai. Makanya lebih baik bikin sendiri kalau bisa. Ramuan-ramuan misalnya ya, untuk anak kecil ini contoh ya. Iya. Ketika masuk angin, ambil bawang merah, pakai minyak sayur, ulas, usap-usap di badannya tuh angin akan keluar. Ya kan. Misalnya juga minum kunyit setiap hari. Kunyit kan tinggal diparut aja sendiri bisa. Bisa, iya. Atau sekarang mau lebih praktis di blender aja. Ambil airnya sedikit, tambahin madu, minum. Itu untuk orang penyakit mah juga baik. Oh, itu juga ilmu loh teman-teman. Itu tuh trik. Dan itu udah ada di keluarga mereka. Udah ada ya. Ini di semua kalau kita pergi setiap daerah, mereka punya ramuan-ramuan herbal. Ya. Yang mana saya mengajak anak muda terutama nih Mas Genzo nih. Ya. Ayo lestarikan ini obat-obatan herbal yang luar biasa ini. Itu loh Mas Genzo. Ya. Oh, ternyata penjelasannya seperti itu teman-teman. Cukup jelas ya, cukup sangat jelas dan detail. Oke, pertanyaan berikutnya buat Pak Kamran. Mohon maaf nih Pak Kamran ya. Pak Kamran sekarang sudah mendalami pengobatan wasir. Ini dari teman-teman saya, dari satu profesi, dari penyanyi ya, sound system mau bertanya juga mewakili teman-teman.
Katanya untuk biaya bisa dijabarkan apa tidak dan itu biayanya berapa? Monggo Pak Kamran Oke. dijelaskan. Jadi begini Mas Genzo, saya jujur Ya, pengobatan saya ini kan menggunakan racikan obat hitam tadi ya, yang ya, Mas Genzo udah lihat sendiri ya, ya, reaksinya, khasiatnya ya. segala macam. Obat oles hitam itu tuh Ya, teman-teman. jadi saya itu harus lihat dari ukuran wasirnya, Oke. sehingga saya baru bisa prediksi pemakaian obat saya bisa habis berapa banyak. Hmm. Jujur, saya pernah menemukan wasir sebesar ini, kepalan tangan. Wah, besar banget teman-teman segini, Nah besar kalau banget. ini kan biayanya nggak bisa murah, kenapa? Pakai obat saya banyak Mas. Mm-mm. Pasti ngabisin obat, ya ibaratnya jatah 5 orang dia sendiri tuh, Iya, ibaratnya ya. Terus waktunya ketika wasir itu makin besar, iya. waktu ngobati pun makin lama. Saya wasir yang sebesar ini 14 hari pasang obat. Oh, iya, 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 Jadi iya. buat pemirsa ya, saya biaya itu tergantung dari ukuran wasir, jenis wasir ya. Tuh teman-teman. Makanya Mas Genzo waktu awal tanya Mas saya kan saya minta foto. Iya, Karena saya nggak mau pukul rata Mas Genzo. iya, Kalau yang kecil ya saya kecilin biayanya, karena ya 3-4 hari udah beres, 3 hari udah selesai, iya, obatnya sedikit pakai. iya. Jadi faktor biaya itu yang saya pertimbangkan. Jadi pada intinya gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa memprediksi biayanya berapa segini nggak bisa. Jadi ya gitu ya Pak Kalau Kamrannya. pasien datang ke klinik langsung kita kasih tahu. Iya. Tapi kalau yang nggak bisa datang kan seperti saya kan mengadakan home care ini kan semenjak selesai COVID aja. Iya, iya. Dulu kan nggak ada, saya ada 8 Nggak ada. cabang dulu. Jadi kita nggak perlu home care. Tapi sekarang kita perlu home care, makanya saya butuh biar mereka konsultasi. Saya minta tuh kirimin foto wasir pas sudah Iya. habis apa ya aktivitas PAB, dia keluar, fotoin kirim ke saya. Jadi saya bisa kasih harga yang sesuai Tuh. dengan wasir. Jadi gitu ya teman-temanku, teman-teman subscriber Kang Kenju. Kalau pengen tahu biayanya itu konsultasi dulu sama Pak Kamran. Betul. Langsung. Nomor HP-nya juga nanti ada di deskripsi saya. Konsultasi lewat foto nggak apa-apa kalau misalkan jauh-jauhan nih. Pak Kamran ada di Jakarta, sampean ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau di Luar pulau mana sekalipun. luar pulau Kalimantan, Sumatera, tinggal fotoin aja. Pas lagi kumat-kumatnya itu fotoin hasilnya seberapa, nanti nih Pak segini nih kira-kira membutuhkan biaya berapa, nanti juga disebutin oh segitu, seperti itu. Cukup ya teman-teman ya pertanyaan untuk biaya, jadi nggak bisa diprediksi dulu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Kamran. Pak Kamran mengobati Wasil kok bisa memilih datang ke rumah, datang ke tempat pasien gitu, malah meringankan pasien itu. Apa yang ada di pikiran Pak Kamran bisa memilih seperti itu tuh, sedangkan kalau yang lain mah gak mau capek lah, enak di rumah aja lah, seperti itu kan. Coba jelaskan Pak Kamran. Jadi begini Mas Genzo, Ya. awalnya kan kita dulu punya 8 cabang. 8 cabang. Saya di Jakarta, Cibubur, Bandung, Iya. Solo, Jogja, Iya. Surabaya, Malang, dan Bali. Iya. Jadi dulu mungkin kita nggak ada waktu untuk itu. Jujur ketika COVID kita menutup semua cabang. Kita hanya bertahan di pusat aja. Oke. Karena ketika COVID itu kita nggak bisa prediksi saat itu. Oke. Berapa lama COVID ini? Ya kan? Iya, nggak tahu Itu selesainya masalah, kita nggak kapan. tahu. Ya, Apakah betul. 5 tahun, apakah Ya. 2 tahun, apakah Ya. cuma 6 bulan, kita nggak tahu. Tapi Oke. saya waktu awal COVID itu kita mesti bertahan selama 6 bulan. Dengan catatan toko tutup semua. Karyawan digaji semua. Oke. Kontrakan jalan terus. Iya, malah tekor tuh ya. Uang duit dalam keluar semua Wah, ini. semua di tabungan habis semua lama-lama. Oke, oke, oke. Jadi kita Masuk, memutuskan tutup semua cabang, Iya. bertahan di pusat. Setelah COVID muncul inisiatif ini. Oke. Karena apa? Begitu selesai COVID, ternyata untuk orang melakukan perjalanan Iya. banyak syaratnya dulu kan. Pakai swab test lah, inilah, itulah, tetek Iya, bengek lah, betul. peduli lindungi lah. Iya. Kemudian mereka takut di daerah itu banyak wabah, jadi nggak berani datang. Oke. Jadi saya menginisiasi, loh kalau mereka nggak bisa ke sini ternyata mereka sakitan pasti. Betul. Mereka tersiksa, mereka butuh pertolongan. Oke. Kenapa nggak saya yang ke sana gitu? Dan dari satu sisi si pasien juga ribet, kedua saya juga ke sana dalam arti jujur ya Pak Mas Inju, ini amanat dari ayah saya. Oke. Pengobatan itu saya tidak bisa murni 100% bisnis. Oke. Jadi ada rasa ya mesti menolong juga, gitu. Mesti ada itu. Iya. Makanya saya ini bagai ke biaya nih judulnya. Iya. 10 tahun sampai ini hari saya nggak naikin harga. Saya tidak pernah naikin harga dari 10 tahun yang lalu. Oh, ternyata konsekuennya merata dari dulu juga biaya nggak pernah Saya nggak pernah. dimahalin Nggak atau pernah naik naikin. gitu. Dan Waduh, saya hebat ada juga. patokan maksimal.
makanya saya musat wasirnya. Bahkan sebelum Mas Kenzo lah, Iya. dengan saya datang sini saya ngacas tambahan kan. Untuk tambah ongkos aja saya nggak minta. Iya. Udah biaya sekian. Mas Kenzo sampai tanya kan, Iya. ntar untuk ongkosnya gimana? Udahlah, nggak usah. Betul teman-teman. Kenapa? Memang seperti itu. Itulah saya ngambil sisi nolonginnya mesti ada, nggak murni gitu ya. Iya. Saya nggak munafik, saya cari makan. Iya, iya, iya. Jadi saya itu mencoba pengobatan home care ini. Iya, home care. Ternyata itu waktu kan saya nggak punya media, kita dulu TV aja kan, iya, TV nasional. Iya. Akhirnya saya coba mulai YouTube ini setahun, hampir 2 tahun kurang lah. Coba pakai YouTube. Akun Wasir ID itu. Akun Wasir ID. Iya, iya, iya. Mencoba melihat responnya seperti apa. Dan ternyata Mas Kenzo jujur ya. Iya. Kalau dari segi keuntungan saya berkurang. Karena saya mesti kunjungin pasien, ya, biayanya ada di situ kan. Tapi dari segi menolongnya itu banyak sekali. Karena Mas Kenzo kalau sehat pun ke rumah sakit pasti suruh nginep semalam aja, pasti badannya rasa sakit langsung. Iya. Karena pada stres. Tapi ketika diobatin di rumah, pasien tuh nyaman Mas Kenzo ternyata. Iya. Kenapa dia di rumahnya dia nggak takut apa-apa gitu. Iya, iya. Dan ya jauh lah. Itu perbedaannya ya Pak. Secara psikis jauh bakal pasien. Betul. Nggak ada rasa takut. Mereka pun nyaman lah, intinya nyaman lah. Pasti Mas Kenzo kan ngerasain sendiri. Iya betul. Saya Mas Kenzo lagi sehat nih. Tenang saya juga. Saya suruh nginep semalam di rumah sakit. Iya. Pasti sakit. Pasti psikis. Ya pikirannya tuh, aduh was-was terus, aduh ya gimana gitu. Nah ternyata dengan begitu alhamdulillah makin banyak yang manggil-manggil. Oke. Akhirnya saya juga kebetulan kan punya tenaga, anak saya juga udah mulai ngobatin. Iya. Si Habibie itu. Jadi untuk di Jabodetabek saya kasih dia. Ada juga adik saya untuk standby di klinik. Ya, itu nanti ada pertanyaannya. Enggak usah dibahas dulu, oke teman-teman. Jadi itu inisiasi ketika COVID itu. Jadi dapat inspirasi untuk ngobatin home care itu. Oke. Cukup jelas teman-teman pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya Pak Kamran, kan bapaknya Bapak Kamran itu pengobatannya enggak wasir aja, ada 10 macam pengobatan. Iya kakek itu ya. Kenapa Pak Kamran memilihnya untuk pengobatan wasir? Penjelasannya coba. Ini pertanyaannya berat juga nih Mas Kenzo. Saya curiga nih artis apa reporter nih sebenarnya nih. Berat-berat juga pertanyaannya. Oke nggak apa-apa. Tapi memang ini, saya senang ya dengan pertanyaan seperti ini karena saya bisa buka-buka. Iya, buka-buka. Karena jujur Mas Kenzo, saya di YouTube saya pun saya nggak buka semua karena. Oke, terima kasih sebelumnya. Beda ya, ini di sini saya mesti buka dengan sesuai pertanyaan saya harus jawab. Siap. Terima kasih. Jadi gini Mas Kenzo. Kenapa saya milih wasir? Ya. Pertama, pengobatan lain itu kita kasih obat dengan pantangan-pantangan makan dan pantangan apa? Maksudnya obat pil gitu masuk. Selain wasir. Silahkan minum obat ramuan saya ini. Iya. Tolong pantang makan A, B, C, D. Oh, ada pantangannya. Ini bukan wasir ya, bukan wasir. Ya. Ketika pasien beli obat, dia makan, merasa mulai enak, obat belum habis, dia udah lawan pantangannya. Dilanggar. Oke. Nggak sembuh dong. Ya iyalah. Yang salahin siapa? Ya bisa jadi saya. Pak Kamrannya yang salah. Bagus ternyata. Iya. Jadi ada kerepotan yang saya lihat dengan ngasih obat aja dibanding dengan terapi. Kalau terapi ini kan saya setiap hari kontrol. Saya datang, saya lihat perkembangannya, saya lihat copotnya. Iya. Sehingga pasien itu tertib gitu. Semua mesti ngikutin anjuran saya. Contoh ada pasien, Mas Kenzo pasang obat dari siang, besok siang baru dibuka. Iya. Ada pasien dipasang obat 3 jam udah dilepas. Aduh, gimana itu Pak? Lama, kering mau nggak mau. Aduh. Nah, pasiennya kayak gitu kan nggak bisa ngebohong. Iya. Besokannya saya lihat, oh ini sebentar pasang obatnya. Ketahuan sama Pak Kamran. Ya, tapi kalau saya cuma kasih obat, Mas Kenzo pasang 3 jam buka. Saya bilang 8 hari ntar copot. Ya. Karena baru cuma 3 jam lepas, iya. 10 hari juga boro-boro copot, busuk iya. Ibaratnya begitu. Ibaratnya, ya contoh. Jadi pengobatan wasir ini pasti gitu. Buat saya bisa memastikan, bisa menjamin wasir copot. Karena saya bercimpung langsung dalam pengobatan itu. Bisa memilih wasir ini. Itu alasan salah satunya. Karena saya, ini loh Mas Kenzo, banyak pemirsa lah ya, Pak dijamin nggak? Jamin itu sebenarnya ranahnya Allah. Ini ranah ikhtiar gitu loh. Iya. Iya kan? Ya, kita nggak berani ngejamin, tapi semua pasien saya alhamdulillah pemirsa yang ngikutin terapi dengan anjuran-anjuran yang saya sarankan, semua copot. Asal sesuai anjuran apa kata Pak Kamran, gimana. Jangan
ngeyel jangan, Nah, aduh. itu Iya. yang ngeyel itu yang susah. Nah, susah. Oke Pak Kamran. Selanjutnya pertanyaannya ini jangan serius aja. Untuk pertanyaan ini kayaknya agak lucu. Pengalaman apa selama pengobatan di seluruh Indonesia ini? Apakah ada satu pasien ada yang lucu, ada yang bawel, ada yang wah macam-macam, coba ceritakan Pak Kamran. Oke, Di jadi daerah mana, di Kalimantan atau di Sumatera, di mana itu? jujur ya. Ini Ya, saya so, ngobatin pasien itu ada kesenangan buat saya. ya Karena gimana? saya menemuin semua jenis manusia yang dengan Manusia. karakter masing-masing. Oke. Tapi yang paling asyik saya obatin jujur, Ya. Mas Genzo. Oh. Saya nggak ada rasa stres. Iya, iya, iya. Saya nggak ada rasa tertekan. Karena apa? Oke. Beliau juga menghibur diri dia. Menghibur ya. Jadi biarpun beliau sakit, dia menghibur. Meskipun ada juga yang lain-lain Iya. yang lucu-lucu. Dan Iya, saya iya. dalam pengobatan Mas Genzo jarang serius. Iya, iya, iya. Mas Genzo mungkin udah ngadepin saya ya. Iya. Kenapa? Supaya pasien itu jangan tegang. Oke. Saya nggak mau dalam pengobatan itu wah tegang gitu. Saya nggak Iya, mau. Dia iya, saya iya. selalu ya santai. Yang Iya. penting pengobatannya jalan. Gitu. Yang kita fokuskan di pengobatan. Iya. Salah satu yang lucu Anda. Ada juga pasien yang benar-benar Ada lagi, gimana yang cerita? bukan lucu, malahan itu kebalikan daripada lucu. Oh. Jadi biasanya ada pasien tuh yang suka udah akut ya. Takut Jadi banget ya, udah. rasa sakitnya itu kebayang terus. Oh, iya, iya, iya. Jadi dia udah berpuluh-puluh tahun Mindsetnya itu ya. wah udah rekam deh. Jadi ketika diobatin pun sedikit-sedikit tuh rewel semuanya. Ya itu Ternyata ada temen nggak seperti apa-apa, itu biasa. Iya, udah Buat saya biasa. biasa. Tetapi saya selalu tekankan, Iya. fokus di pengobatannya. Masalah sakit, masalah apa silahkan kita Iya. cari jalan keluar Iya. bersama. Alhamdulillah mayoritas biarpun setakut apapun kuat. Kuat. Sampai copot pun kuat ternyata. Jadi bukan alasannya kuat, semua kuat. Biasanya alasan itu karena memori dia. Oke. Memori selama ini sakit Pemikirannya atau berdarah atau apa. Nah, itu udah menghantui dia terus. Iya. Gitu Sempet aja. sih saya juga seperti sempet, tapi saya hilangin. Buktinya saya waktu diobatin Pak Kamran hari pertama Lari-lari. lari-lari itu. Hari kedua naik motor Hari kedua walaupun berenang. mengameng-omang itu pantatnya. Itu menghibur padahal. Tapi saya sakit juga, sakit aslinya. Tapi gimana caranya supaya Ya, Pak Kamran juga tersenyum begitu. betul. Pak Kamran menghibur saya juga menghibur. Jadi Betul. saling menghibur. Saling Gitu. mengisi. Jangan terlalu serius menikmati kesakitan saya ini gitu. Dia sakit itu sebenarnya nikmat juga sebenarnya. Iya. Iya kan? Oke Bang Amran, pertanyaan berikutnya masih ada 3 lagi nih. Mohon sabar teman-teman. Tenang. Masih banyak Satu-satu kita durasinya. jawab. Iya. Tenang aja. Oke. Pak Kamran punya 4 anak nih. Anak yang nomor berapa mengikuti jejak kayak Pak Kamran? Apakah enggak mau semua pengobatan wasir? Apakah ada yang mau? Oke, saya ikut seperti Bapak lah mengobati wasir ini. Coba jelaskan Pak. Iya, jadi saya Apakah punya ada 4 gitu? ya. Yang pertama perempuan Ya. sudah menikah. Saya punya cucu loh. Oh ya, punya cucu. Yang kedua laki-laki. Ya. Alhamdulillah dia sudah ngobatin yang ada di YouTube saya. Ya. Bibi ya. Ya. Yang ketiga laki-laki tapi dia masih kuliah juga, belum ada keinginan mungkin ya. Oh, belum ada menyampaikan keinginan. kepada saya secara langsung lah. Ya. Yang keempat masih SMA perempuan, kelas 3. Jadi belum waktunya dia untuk memikirkan untuk ikut ngobatin. Tapi ya buat saya minimal udah ada satu penerus udah lumayan. Oh ya. Yang penting jangan putus, karena kenapa ini pengobatan ini seumur hidup. Dan turun kakek saya temurun. kok ngobatin. Dibutuhkan berarti kan. Iya, iya. Bapak saya 45 tahun ngobatin sampai meninggal. Saya pun sekarang udah 20 tahun hampir ngobatin, 19 Iya, tahun iya. tepatnya. Iya. Jadi buat saya udah ada yang meneruskan di generasi keempat berarti kan. Iya. Ya udah alhamdulillah ada yang terusin lah intinya itu yang utama. Jangan sampai kosong. Iya, iya, iya. Sayang kan ilmu keluarga ini. Oh, ternyata ada teman-teman, ada salah satu anak Pak Kamran, yaitu namanya Habibi kalau nggak salah ya. Muhammad Habibi. Oke, semangat terus Mas Habibi untuk menyelamatkan warga kita, warga Indonesia yang lagi menderita penyakit wasir. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kalau mau dijawab silahkan. Kalau privasi, waduh nggak bisa dijawab nih Mas Kenju. Nggak apa-apa. Berarti berat. Enggak sih. Ini Pak Kamran kan udah ahli di bagian wasir ini. Apakah pernah salah satu dokter atau rumah sakit merekrut Pak Kamran untuk menjadi ya dokter khusus menangani wasir? Apakah ada pihak-pihak yang nggak bolehin gitu? Coba jelaskan gitu. Jadi gini ya, Ya.
Ini bicara sejarah lagi. Ya, sok. Kenapa? Pengobatan herbal itu asal dari timur. Oke. Kedokteran itu dari barat. Jadi satu ke timur, satu ke barat yang nggak pernah ketemu. Oke. Meskipun di Indonesia ini ada beberapa dokter ya yang saya obatin juga. Yeah. Dan mereka pun mengakui bahkan merekomendasikan ke pasien-pasien mereka. Oke. Tapi tetap mereka juga ada kode etik lah, etika mereka yang nggak boleh. Beda dengan di India atau di Cina. Kalau Anda ke India, ketika Anda berobat atau sekolah kedokteran, ada dua pilihan, kedokteran herbal atau kedokteran medis. Oh, seperti itu. Di Indonesia belum ada kebijakan meskipun sudah ada beberapa dokter yang sekarang jadi herbalis. Iya. Ya, Dokter Jaitul Akbar, dulu ada profesor ya. Banyak dokter-dokter yang mulai masuk ke herbalis. Karena melihat potensi di herbal ini masih banyak yang bisa digali. Jadi bukan bertentangan sih sebenarnya, ada etik-etik yang mereka mungkin nggak boleh langgar. Dari pusatnya ya. Ya, jadi mereka nggak boleh langgar. Nah, kalau kita di sini pernah saya ngobatin, ya saya nggak usah sebut nama ya. Nggak usah juga nggak perlu. Dia seorang dosen di salah satu fakultas kedokteran di universitas negeri di Indonesia. Jadi dosen berarti S2 minimal atau S3 ya. Dia itu ketika saya obatin sempat mengajak saya untuk diundang menjadi pembicara dalam satu seminar herbal di universitasnya. Tapi saya menolak. Kenapa saya menolak? Kenapa? Karena saya basicnya bukan dokter. Sehingga bahasa-bahasa kedokteran itu saya nggak bakal bisa paham, menjawab apa yang susah, bahaya. Nggak menguasai takut gitu ya. Salah saya. Takut saya ngomong. Sekolahnya ekonomi. Sarjana ekonomi saya gini-gini. Jadi nggak ketemu kan. Ya. Akhirnya saya memberikan solusi, kenapa enggak mahasiswanya itu kuliah kerja nyata ke kita. Saya perlihatkan metode pengobatan sampai copot sehingga mereka punya ilmu tambahan. Ada knowledge ya buat mereka. Itu yang saya tawarkan waktu itu. Tapi ya mungkin belum kesampaian juga ya. Itu aja sih. Oh iya. Padahal nih ya secara logika Pak Kamran ya ini mah cuman omongan guyon lah. Kalau misalkan ada pengobatan kayak Pak Kamran di salah satu rumah sakit, kemungkinan ini 80% nggak ada yang memilih operasi. Memilih ke bagian saya pernah situ semua pasti itu pengalaman ya. Secara logika tergabung dalam ASPTRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia. Itu resmi ya di Dinas Tenaga Kesehatan, di kesehatan pun udah ada terdaftar ya. Jadi dulu kita sering ada pertemuan-pertemuan lah ya, ikut pameran, salah satunya Solo ya. Bahkan saya ketika itu ada beberapa kawan-kawan yang punya keahlian pengobatan herbal, contohnya yang menggunakan lintah, sengatan lebah. Yaitu mereka akhirnya ngobrol, ada yang ahli kanker herbal. Jadi mereka itu mengajak kami bekerja sama untuk membuat satu rumah sakit herbal. Untuk hasilnya saya yang menangani, yang lainnya mereka. Jadi seperti rumah sakit, ada dokter spesialis A, B, C, D, E. Kerjasamalah ya. Tapi peraturan belum memungkinkan itu tercipta. Dia batal, gagal. Peraturannya belum bisa. Jadi kita nggak bisa bikin seperti rumah sakit. Tujuannya apa sebenarnya? Kita juga mau kok asuransi mengcover pasien-pasien. Kan kelemahan saya sebagai herbalis, pengobatan saya biayanya nggak bisa di-cover sama asuransi. Sehingga dibebankan pada pasien. Padahal secara nyata ya, mungkin untuk pemirsa boleh cek. Jangan pakai asuransi, karena kalau asuransi lawan saya yang itu gratis, ini bayar ya udah nggak apple ya. Udah beda jalur. Biaya pengobatan di rumah sakit Wasir itu nggak murah. Bahkan saya dapat banyak dari pasien saya juga yang sudah ke sana jauh di atas saya biaya pengobatannya. Kalau misalkan nggak pakai BPJS pakai BPJS. Iya, itu teman-teman harus ingat itu. Kalau misalkan nggak pakai BPJS, biaya untuk pengobatan Wasir ini kan jauh lebih besar dari kasih lihat ya Mas Kenzo ya. Iya, tadi saya juga udah. Itu dari klinik loh Mas Kenzo, belum rumah sakit. Belum. Rumah sakit lebih mahal. Tergantung tingkat ya Pak, kan rumah sakit ada kelas-kelasnya juga kan. Ada kelas internasional, ada ngapa ya. Iya, teman-teman tadi barusan dikasih lihat itu dari salah satu klinik, nggak usah disebutin lah. Biayanya cukup wow menurut saya. Dari stadium 1 sampai 3, apalagi yang stadium 4-nya. Tinggi, biayanya emang tinggi. Dibanding saya jauh lah lebih murah ya. Bisa terjangkau lah. Saya nggak bilang saya murah lah, tapi bukan murahan. betul. Karena obatnya juga obat paten ya. Bukan sembarangan. Pak Kamran, masih ada 2 lagi. Jadi kita mesti sedikit guyon juga, jangan terlalu serius. Pertanyaan berikutnya, selama pengobatan Wasir, Pak Kamran, pernah belum tidak sesuai perkiraan
Artinya gini, perkiraan Pak Kamran, wah saya sudah lihat nih hasilnya pasti 1 minggu copot. Dalam arti waktu ya. Akhirnya sampai 2 minggu. Pernah belum seperti itu nanganin Eh, pasien ke seluruh Indonesia ini? Pernah belum? Kalau dalam waktu mungkin melesetnya nggak sejauh itu ya. Enggak Meleset sejauh 1 hari itu. atau 2 hari. Oh, melesetnya. Nggak bakal meleset jauh-jauh karena itu dari awal udah punya pengalaman juga kan. Ya ini Mm-mm. memang jam terbangnya. Iya. Saya alhamdulillah Mas Kenzu kalau dihitung-hitung yang menggunakan obat saya, kalau saya pribadi yang ngobatin aja lebih dari 10.000 orang udah dapat saya. Oh, 10.000 orang Lebih. pengobatan. Saya dulu di klinik saya itu Banyak teman-teman. sebulan itu nggak pernah keluar dari 25 pasien per bulan. Satu tempat di pusat. Bahkan ada satu momen saya pernah mendapatkan 64 pasien 1 bulan. Banyak itu. 1 bulan ya, jadi bukan 1 kali datang. Iya, iya, iya. Jadi alhamdulillah ya untuk meleset kayaknya nggak jauh-jauh. 1 hari 2 hari. Iya, 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 iya. Cuman yang suka meleset ini Prediksi. ukuran wasir. Ukuran wasil. Bukan saya yang meleset, tapi pastinya bandel. Dikiranya kecil ternyata Bukan besar dikira seperti kecil, itu. dia tahu Gimana dia sih? besar, tapi dia mau neken biaya. Pak kecil, Saya bilang ini gede dalamnya nggak percaya. Akhirnya saya bilang udah kamu nggak usah bohongin saya. Kita pancing sama-sama besok. Iya, kita iya, datang. iya, iya. Karena mau nggak mau keluar kalau sudah saya pancing kan. Iya, iya, iya. Mau lari kemana dia ngebohong. Iya, orang Pak Kamran udah pakarnya kok yang nggak bisa dibohongin lah. Walaupun kita bohong nggak bisa karena Ya kita meleset udah bisa dilihat. ya, bukan yang Iya. kayak Mas Kenzu kan waktu awal benjolan seolah-olah 4. Iya. Ternyata kok keluar cuma 3. Ya, iya, makanya saya tuh Jadi itu teman-teman. paling seperti itu Mas Kenzu ketipunya karena wasir itu kan kelipat di dalam. Iya. Bukan jadi 2 nih, keluarnya 2, padahal dalamnya 1. Jadi menyatu dia sebenarnya. Iya, iya. Cuman ciri di luarnya 2. Ya kadang-kadang itu ya nggak apa-apa lah. Buat saya sih gambarannya udah ada buat saya. Makanya saya tuh Pak Kamran, saya sempat protes kan, loh Pak, pertama kan saya tuh 4 di foto, tapi ternyata ini udah matang, udah keringnya itu cuma 3. Ini biayanya bisa dikurangin enggak? Loh, Mas Kenju gini dijelasin, gini-gini ternyata bisa gabung. Oh ya langsung diem saya, nggak bisa Ada ngomong apa-apa. yang wasir segede gini Mas Kenju. Iya. Itu kelipat aja di 2 sisi, atas sama samping. Iya. Dia begitu keluar, belum. Ciri-cirinya gimana? Saya bisa mencirikan. Gimana? Untuk wasir yang gede-gede begitu, anus itu lubangnya nggak bisa tutup, terbuka, longgar. Karena dalamnya ada yang gede yang nahan. Iya. Jadi ya itu pengalaman sebenarnya sih. Kita jadi kurang lebih lah udah. Memang saya nggak bisa 100% perfect ya, karena kita nggak pakai alat-alat yang ronsen ataupun apa nggak ada. Saya kan pakai pengalamannya lihat mata, kurang lebih udah seperti ini. Nggak bakal lari lah biasanya sih, nggak jauh-jauh lari. Oke. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Kamran. Terakhir ini ya dulu ya, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Oke. Pak Kamran, untuk saat ini kan taunya teman-teman saya itu datang ke rumah. Pak Kamran, apakah mempunyai klinik dan tempatnya di mana, alamatnya di mana? Barangkali ada teman-teman saya, subscriber saya yang mau, ya udah saya berobat aja ke klinik saja. Nah, itu didobel sama pertanyaan gini. Untuk pengobatannya sama enggak yang datang ke rumah sama datang langsung ke klinik? Apakah ke klinik mah lebih murah, apakah lebih mahal? Coba jelasin. Oke, jadi gini pemirsa ya. Saya punya klinik di pusat itu di Jakarta, tempat saya belajar. Oke. Di Jantoyip nomor 3, daerah Sawah Besar, kota ya. Jadi dekat Gajah Mada Plaza, itu nggak jauh. Nanti bisa ditanyakan lagi lebih jelasnya ke saya untuk alamat. Nah, yang menangani di sana itu ada adik saya, namanya Bapak Umar, dia yang standby di sana. Nah, itu untuk di klinik ya udah ya. Iya. Terus ada lagi untuk di Jabodetabek, saya biasanya yang nangani anak saya Habibi. Jabodetabek itu di mana Pak? Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Jakarta dan sekitarnya home care ya. Home care. Yang mau home care. Untuk biaya terapi sebenarnya sama aja. Oh, sama. Gimana? Kalau kita pergi jauh, otomatis kan ada biaya tambahan. Transport ya. Ya kalau misalnya ke Cirebon sih mungkin nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Tapi kalau seperti saya ke Batam, saya ke Makassar, ke Kalimantan, jauh itu. ada pesawatnya. Toh saya tidak tambahin biaya penginapan dan makan, saya nggak tambahin. Jadi sebenarnya biaya sama aja. Sama aja. Iya. Cuman ya kadang-kadang kalau memang jaraknya jauh, seperti saya mungkin ke Jawa Timur, itu kan mau nggak mau biaya lumayan. Iya. Anggap lagi nih, kalau masih sekitaran gitu aja udahlah, anggap aja diskon. Dan itu Pak Kamran, mohon maaf, lebih. Pak Kamran dari rumah, dari Jakarta itu mengendarai mobil sendiri, apakah naik angkutan umum?
Tergantung Kalau daerahnya. jauh, jarak jauh gitu. Enggak, kalau misalnya keluar pulau kan mesti naik pesawat. Yang mungkin bawa mobil. Ya, ya. Kalau misalnya kayak kemarin saya ke Blitar,